"Hem." Rahel membulatkan kedua matanya ketika mendengar perkataan Maxime yang mengatakan bahwa dia sedang bingung menentukan pilihan harus mana dulu yang Maxime makan. Rahel atau masakannya. Gadis cantik itu pun menelan selaiva memandangi Maxime yang sedang memeluk erat pinggangnya. Saat ini posisi Rahel masih terduduk di pangkuan Maxime. Rahel pun tertawa kecil. Dia pura-pura tidak paham dengan perkataan Maxime. "Memangnya Om kanibal? Masa aku mau dimakan?" Perkataan Rahel sama sekali tidak lucu. Maxime pun langsung menyentil kening gadis itu dengan gemas, "Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu pasti paham dengan maksud perkataanku." "Ish, kenapa Om selalu menyentil keningku?" protes Rahel sambil mengusap-usap keningnya dengan perasaan kesal. Kemudian Rahel segera melepaskan tangan Maxime yang sedari tadi memeluk pinggangnya, sehingga dia bisa melepaskan diri dari Maxime. Rahel pun segera berdiri dan sedikit menjauhkan jaraknya dari Maxime. "Sepertinya Om lupa, kita sudah sepakat untuk tidak melakukannya lagi. Bahkan Om sudah berjanji kepadaku untuk tidak memintanya lagi. Memangnya Om mau mengabulkan apapun permintaan aku? Pasti gak akan mungkin, kan?" Rahel mencoba untuk mengingatkan Maxime ketika pada malam hari itu Maxime dengan percaya dirinya bilang bahwa dia tidak akan pernah meminta Rahel untuk berhubungan intim lagi dengannya. Jika Maxime mengingkari janjinya, dia akan melakukan apapun yang Rahel inginkan. Perkataan Rahel membuat Maxime terdiam. Mungkin karena dia teringat kembali dengan perjanjiannya pada malam itu bahwa mereka hanya akan satu kali melakukannya. Dan mereka tidak akan pernah membahasnya lagi. Tapi rupanya Maxime sendiri yang telah mengingkari janjinya. Rahel pun tersenyum lega ketika melihat Maxime terdiam seperti itu. Beruntung Maxime segera cepat sadar, kalau tidak, malam ini dia akan menjadi santapan Maxime kembali. Rahel memutuskan untuk segera pergi dari sana, dia sangat takut jika tiba-tiba Maxime menerkamnya. Jika boleh berkata jujur, sebenarnya pada kejadian malam itu Rahel pun sangat menikmatinya dengan semua sentuhan yang Maxime lakukan pada tubuhnya. Tapi dia sangat menyadari bahwa pernikahan mereka hanya sementara. Dia tidak ingin berharap lebih kepada Maxime. Apalagi dia masih sekolah, dia belum siap hamil. Namun, Rahel dibuat terkejut ketika dia sedang berjalan untuk masuk ke dalam mansion. Tiba-tiba saja Maxime muncul dari belakang dan menghalangi langkahnya. "Om!" Tanpa basa-basi, Maxime segera menggendong Rahel seperti karung beras pada pundaknya, membuat Rahel terperanjat. "Om, mau bawa aku kemana? Lepaskan aku." Rahel mencoba untuk memberontak sambil memukul-mukul punggung Maxime dan terus menggerakkan kedua kakinya. "Om, lepaskan aku." Pemberontakan gadis kecil itu sama sekali tidak berasa bagi Maxime. Pria itu terus berjalan membawa Rahel masuk ke dalam kamarnya. Sepertinya Maxime sudah memutuskan untuk menyantap Rahel terlebih dahulu. Setelah itu baru dia akan makan malam bersama dengan Rahel karena mereka pasti akan kehabisan tenaga. Yang pasti malam ini Maxime akan memakan Rahel sampai habis. Persetan dengan perjanjian pada malam itu. Maxime siap menepati janjinya kepada Rahel untuk melakukan apapun yang Rahel inginkan darinya, asalkan malam ini dia bisa menuntaskan hasratnya yang sangat menyiksa terhadap Rahel. Bagaimana Maxime tidak tersiksa? Selama 1 minggu ini Maxime berusaha untuk menahan diri agar tidak menyentuh Rahel, tapi malam ini dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Sangat menginginkan Rahel. "Buk!" Maxime menghempaskan tubuh Rahel ke atas kasur yang sangat empuk itu, membuat tubuh Rahel terbaring. Rahel harus segera bangkit. Dia harus melawan. Kali ini dia tidak boleh kalah lagi. Tapi Rahel kalah cepat,
Maxime berhasil menindih tubuhnya, membuat Rahel kesulitan untuk bergerak. Om, ucap Maxime sambil memandangi Rahel yang sedang berada di bawah kungkungannya itu. Rahel membisu. Apakah dia tidak salah dengar? Maxime mengatakan selamat ulang tahun kepadanya. Padahal selama ini dia merasa tidak pernah memberitahu Maxime tentang tanggal kelahirannya. Rahel baru menyadari bahwa ternyata Maxime telah memakaikan sebuah kalung berlian yang sangat cantik pada lehernya. Apakah mungkin ini alasan mengapa Maxime pulang terlambat? Karena dia sengaja membeli hadiah ulang tahun untuknya. Aku telat pulang karena ada meeting yang sangat penting dengan klien, dan aku juga ingin membeli hadiah ulang tahun untukmu. Ucap Maxime, seakan-akan dia tahu apa yang sedang Rahel pikirkan. Rahel seakan telah tersihir dengan pesona pria tampan itu, ketika Maxime memandanginya dengan lekat. Tatapan matanya sangat dalam, membuat hati Rahel bergetar. Rahel bisa merasakan deru nafasnya yang halus, bahkan bisa menghirup aroma parfum maskulinnya yang menempel pada pakaian Maxime. Pandangan mereka bertemu, saling menatap dengan penuh arti. Seharusnya dia menghargai perjuangan Rahel yang telah memasak untuknya. Rahel sangat bernafas lega, setidaknya untuk sementara ini dia selamat. Suara keroncongan perut telan menyelamatkannya dari terkaman Maxime. Walaupun hampir saja Rahel dibuat terpesona oleh ketampanan pria arogan itu. Tapi dia harus bisa membentengi hatinya, jangan sampai dia jatuh cinta kepada Maxime. Karena dia tidak ingin patah hati pada akhirnya. Dan malam ini pun pada akhirnya mereka bisa menikmati makan malam bersama. Tanpa Rahel sadari, senyuman manis terus melekat pada bibirnya. Mungkin karena dia merasa bahwa malam ini sangat spesial untuknya. Akhirnya pada tahun ini dia tidak merayakan hari ulang tahunnya sendirian. Bahkan tanpa diduga-duga, dia mendapatkan kado ulang tahun dari Maxime. Maxime pun sangat menikmati makan malamnya bersama dengan Rahel. Walaupun ini semua adalah masakan perdananya Rahel, tapi masakan gadis itu terasa cukup lezat di lidah. Tapi tetap saja rasa lapar pada bagian perutnya terus meronta-ronta. Bagaimana masakan aku, Om? Tanya Rahel dengan sikapnya yang ceria. Cukup enak, jawab Maxime. Walaupun Maxime menjawabnya dengan nada ketus, tapi cukup membuat hati Rahel senang. Buktinya Maxime makan sangat lahap. Oh iya, kok Om bisa tahu hari ini aku ulang tahun? Tanya Rahel kembali, penasaran. Karena perusahaanku masih memiliki data semua mantan karyawan yang pernah bekerja di sana. Rahel pun menganggukkan kepalanya. Sebenarnya yang membuat dia sangat penasaran, mengapa Maxime harus memberikan hadiah ulang tahun kepadanya, padahal hubungan di antara mereka tidak ada yang spesial, hanya sebatas teman hidup saja. Tapi dia mengurungkan niatnya untuk bertanya seperti itu kepada Maxime. Dia tidak boleh lancang, seolah-olah berharap Maxime menganggapnya spesial. Sepertinya Rahel berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Dia sangat tahu dari tatapannya Maxime, seakan-akan pria itu ingin sekali menerkam dirinya. Tapi Rahel berusaha mencari cara agar malam ini tidak terjadi malam kedua di antara mereka, sehingga setelah selesai makan malam, Rahel berinisiatif untuk mencuci piring. Banyak sekali piring yang kotor. Lebih baik aku harus mencuci piring dulu. Ucap Rahel sambil mengumpulkan piring kotor di atas meja. Kemudian Rahel segera berjalan mendekati Maxime untuk membawa piring kotor bekas Maxime makan. Akan tetapi dia dibuat terkejut tiba-tiba Maxime menarik pinggangnya, sehingga Rahel terduduk di pangkuan Maxime. Besok saja mencuci piringnya.
Ucap Maxime sambil merebut piring kotor dari tangan Rahel, meletakkannya kembali di atas meja. Banyak sekali piring yang kotor, Om. Besok aku bisa berangkat ke sekolah kesiangan kalau... Maxime memotong perkataan Rahel, dia menyentil kening gadis itu. Kamu pikir aku tidak tahu dengan akal bulusmu? Wajah Rahel memerah, sepertinya dia telah ketahuan oleh Maxime ingin mengulur waktu. Tetapi, Rahel terperanjat ketika Maxime tiba-tiba saja berdiri sambil menggendong tubuhnya ala bridal style. Membuat Rahel terkesiap, dia refleks mengalungkan kedua tangannya pada leher Maxime. Om, jangan mencoba untuk membohongi aku. Aku sudah berusaha untuk menahan diri dari tadi. Sekarang aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Jadi jangan salahkan aku kalau malam ini aku lebih brutal. Rahel menelan selaiva sebanyak mungkin setelah mendengarkan perkataan Maxime. Sepertinya malam ini dia akan dimakan habis oleh pria itu, membuat jantungnya berdebar-debar.